Halo guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder Finansialku. Masih di serial jawabin komentar dari Sobat Finansialku. Video kali ini aku mau jawabin pertanyaan seputar asuransi. Nah teman-teman, seperti teman-teman tahu, asuransi ini seberapa penting sih Vin? Terutama di saat pandemi COVID-19 ini. Jawabannya sangat penting. Kenapa? Gini teman-teman. Kita bicara dulu ya, asuransi kesehatan. Kenapa penting? Teman-teman, ternyata di saat COVID-19 ini juga, itu masih ada penyakit lain. Ada yang demam berdarah, ada tipes, ada juga yang penyakit GERD, dan lain sebagainya. Penyakitnya nggak cuma COVID-19, artinya kamu perlu proteksi. Kedua, ternyata teman-teman, comorbid. Kamu tahu comorbid? Comorbid itu kayak penyakit bawaan atau penyakit sebelumnya yang bisa memberatkan si COVID-nya. Itu ada diabetes, gagal ginjal, kemudian jantung, cancer, dan lain sebagainya. Itu semuanya itu perlu biaya besar. Dan teman-teman perlu tahu atau perlu punya yang namanya asuransi sakit kritis. Terkhusus buat kamu, para orang tua, kamu wajib punya asuransi jiwa. Kenapa? Coba lihat berita yang satu ini. Mohon maaf sebelumnya, diberitakan ada seorang anak yang menjalani isomannya sendirian. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal dunia. Pertanyaan saya adalah, anak tersebut bisa hidup dari uangnya siapa? Anak tersebut bisa kuliah pakai uangnya siapa? Kalau orang tuanya nggak punya asuransi jiwa. Pikirkan ya. Oke, teman-teman, Sobat Finansialku, yuk langsung kita jawab komentar atau curhatan kamu. Curhatan pertama adalah dari Mas Rizky Perdana. Mas Rizky bertanya, kalau udah ada dana darurat, ikut asuransi dulu atau investasi? Nah, jadi Mas Rizky dan teman-teman, seperti yang sudah aku bicarakan sebelumnya, nih, lihat lagi piramida perencana keuangan Finansialku. Silahkan dicek. Nah, kalau kamu lihat, asuransi itu ada di piramida bagian bawah dan yang kedua. Nah, kalau investasi di atasnya. Berarti lebih duluin asuransinya, baru investasi. Oke? Pertanyaan kedua, kita langsung jawab dari Kak Ratih Sofyan. Kak Ratih tanya, dalam sebulan harus saving berapa untuk mendapatkan UP 4 miliar? Teman-teman, UP itu adalah uang pertanggungan. Artinya kalau kita beli asuransi, kita mendapatkan pertanggungan sekian rupiah. Itu UP. Nah, kalau untuk UP asuransi jiwa itu tergantung usianya, jenis kelaminnya, merokok atau tidak. Nah, sebagai gambaran mungkin ya, UP asuransi jiwa 1 miliar yang sudah aku beli, itu di waktu itu aku beli usia 29-30 tahunan, itu bayarannya kurang lebih 5-6 juta rupiah per tahun. Ya. Jadi kalau mungkin di usia 29-30, 4 miliar ya kurang lebih kali 4 aja. Sekitar 20-24 juta rupiah per tahun. Ya, kurang lebihnya. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga dari Kak Pius Willy. Kak Pius tanya, lebih baik asuransi tradisional atau link untuk kesehatan? Jadi yang dimaksud adalah unit link kali ya. Oke, gini. Setiap produk asuransi, baik itu tradisional maupun asuransi unit link, pasti ada kelebihan dan ada kelemahan. Pada dasarnya, kalau saya ingin garis bawahi, di Finansialku, kami percaya ketika beli asuransi, itu kita beli produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jenisnya, uang pertanggungannya, dan sesuai dengan budgetnya kita. Oleh sebab itu, kalau ada klien-klien yang kami bantu untuk review asuransi atau bantu pilihin produk asuransi, jenisnya bisa bervariasi. Kak Pius dan teman-teman Sobat Finansialku, aku ceritain dikit kalau di Finansialku gimana sih cara kita memilihkan produk asuransi atau mereview produk asuransi yang dimiliki klien. Pertama, kami akan melakukan financial check up. Kedua, kami akan hitungkan untuk kebutuhan asuransi kesehatan,
asuransi sakit kritis, dan juga kebutuhan asuransi jiwa. Ketiga, baru pilih beberapa produk yang cocok dengan kebutuhan dan juga budget dari klien. Jadi Kak Pius dan teman-teman nggak perlu pusing lagi tuh waktu cari produknya asuransi. Pertanyaan berikutnya dari Niko. Gimana caranya menghitung kebutuhan uang pertanggungan yang secukupnya dan wajar? Pengennya semua angkanya itu gede, tapi padahal mungkin resikonya sekarang masih kecil. Ini lucu banget ya, dari mana nih yang ngomong kayak mana? Jadi gini, asuransi itu perlu direview secara berkala. Jadi sifatnya itu bukan beli, lupakan. Gitu. Contoh nih ya, aku pada usia 25 tahunan, itu tuh aku beli asuransi jiwa unit link dengan UP jiwa cuma 200 juta. Nah, aku perbesar di asuransi sakit kritisnya sampai 1 miliar dan juga asuransi kesehatannya. Waktu itu aku ambil yang plan 1 juta per malam. Nah, sekarang di usia 30-an tahun, aku butuh perlindungan yang lebih besar, UP jiwa yang lebih besar. Ya, rencananya mau menikah dan lainnya. Ya, doain aja semoga cepatnya laku. Oke? Ya udah, aku gedein dulu aja UP jiwanya dari 200 juta, aku tambah lagi 1 miliar. Jadi di finansialku konsepnya adalah value protection. Kamu beli aja proteksi atau perlindungan yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu dan sesuai budget kamu. Urusannya akan datang, tambah lagi pun tidak ada masalah, ya. Gitu. Kita akan jawab ke pertanyaan berikutnya dari Kak Asep Supriyadi. Kak, apakah asuransi jiwa bisa dicairkan? Suami saya pakai BNI Life. Oke, gini ya. Pada dasarnya, kalau uang pertanggungan asuransi jiwa, unit link, itu bisa cair kalau tertanggungnya meninggal dunia. Ya, tapi kalau unit investasinya, ya bisa dicairkan kapanpun. Untuk detailnya, saya sarankan coba tanya ke agennya aja, ya. Berikutnya, kita baca curhatan teman-teman kita. Pertama, Samuel Aditya. Bapak saya ada asuransi Cigna, ada polis penyakit kritis, kemudian kena stroke menyebabkan lemah fungsi gerak tubuh bagian kiri. Saat klaim dengan proses berbulan-bulan lamanya, kemudian ditolak dengan alasan berhubungan dengan fungsi vestibular. Hasil CT scan menunjukkan infark pada cerebellum, katanya pengatur keseimbangan. Tetapi bapak saya sudah bisa jalan dan jarang jatuh. Dokter juga tidak bilang kalau keseimbangannya terganggu. Apakah memang semua asuransi stroke itu seperti itu? Pilih-pilih stroke-nya di mana letaknya. Teman-teman, aku punya pengalaman terkait klaim untuk yang stroke ini. Ya, jadi gini, terkait dengan asuransi kritis, kita itu perlu baca dulu definisi stroke di polis dan komunikasikan dengan dokter yang menangani. Saranku gini, kamu baca dulu polisnya terkait penyakit stroke-nya. Definisinya itu apa menurut polis, ya. Kemudian kamu bawa polisnya itu ke dokter dan tanyain ke dokter. Dok, saya ingin klaim asuransi sakit kritis untuk bapak saya. Nah, apakah benar sakit stroke yang dialami oleh bapak saya itu sudah sesuai dengan ketentuan di polis ini? Biasanya dokter itu akan baca lagi dan coba jelaskan apakah stroke tersebut sesuai dengan yang dijelaskan di polis. Nah, kemudian dokter bisa mengeluarkan surat keterangan yang bisa kamu lampirkan pada saat proses klaim. Itu pernah saya jalankan seperti itu. Siapa tahu ini bisa bantu kamu, ya. Dan ada juga beberapa teman-teman kita yang kayaknya kurang setuju dengan asuransi. Kita coba bacain ya. Hairudin Johan, asuransi tidak punya produk yang bisa dijual. Tidak punya untung ikutan asuransi. Buntung sudah pasti, sudah terbukti. Jutaan orang jadi korban penipuan berdasi berkedok asuransi. Yang kedua dari Kak Yudika Rizka. Di Indonesia ada ratusan gagal bayar dari asuransi dan investasi. Padahal di bawah OJK loh.
Contohnya ada Indosurya 14,7 triliun, ada Minapadi, Oso, Jiwasraya, Wana Arta, Kresna, Vikasa, dan masih banyak lagi. Tinggal searching di Google yang berujung nasabah dirugikan sampai nol uangnya. Kalau pemerintah tidak tegas dalam menangani kasus ini, sejarah pasti berulang. Karena pelakunya tidak diusut sampai akarnya. Dari kejadian di atas tentu membuat masyarakat trauma untuk investasi. Mending beli emas dong, nyata dan mudah dijual. Maaf Korifan, ini harusnya bukan Korifan karena Korifan ngomongin investasi. Ini video pada waktu kita barengan sama Korifan deh. Video ini kok nggak salah nih. Maaf Korifan, bukan membuat orang takut ikut asuransi. Ini kayaknya video yang waktu aku sama Korifan diskusi deh. Ini nih videonya. Tapi ada baiknya Korifan bantu viralkan kasus gagal bayar di atas demi nama baik asuransi dan investasi di Indonesia terangkat. Thank you ya. Oke, ini komenku. Ya, teman-teman, itu faktanya ada beberapa oknum perusahaan asuransi yang menyalahi kepercayaan atau trust nasabah. Ya, semoga video ini ditonton oleh agent insurance, manajemen perusahaan insurance, asosiasi, dan juga OJK. Itu artinya dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui ada ruang untuk kita perbaiki di industri insurance. Nah, lepas dari hal itu, saya yakin banyak keluarga yang sudah terbantu dengan asuransi. Terlebih di masa pandemi COVID-19, saya berharap kita semua itu bisa tetap sehat. Dan seandainya yang terburuk itu terjadi, kita masih punya perlindungan atau punya proteksi dari asuransi. Semoga pertanyaan dari Sobat Finansialku bisa menginspirasi kamu. Kalau kamu masih bingung tentang asuransi dan mau dibedah polis asuransinya, kamu boleh langsung tanya ke aku atau ke teman-teman perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Aplikasi Finansialku bisa kamu download melalui Google Play Store untuk pengguna Android atau juga di App Store untuk pengguna iOS. Aplikasinya bisa kamu coba gratis selama 30 hari. Nah, setelahnya kalau memang kamu cocok, kamu boleh upgrade ke versi premiumnya. Harganya cuma 35.000 per bulan atau 1.200 perak per hari. Kalau lebih mau diskon, silahkan upgrade ke tahunan. Cuman bayar Rp350.000. Kalau kamu tanya asuransi sama kita, tenang aja teman-teman, karena kita bukan sales insurance. Jadi kita akan bantu kamu dan berada di pihak kamu untuk memilihkan proteksi yang terbaik buat kamu. Teman-teman, Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni, hari Rabu depan kita akan bacain komen-komen kamu terkait investasi. Teman-teman, supaya kamu tetap update, langsung aja subscribe YouTube channel finansialku.com dan silahkan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Finansial.